Nah, kebetulan sekali nih. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur film yang berjudul Death Note. Ya, halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Death Note Season 1 ini menceritakan kehidupan seorang pelajar yang bernama Light Yagami. Light ini adalah orang yang jenius, ya 11-12 lah sama Mimin. Dia memiliki cita-cita yaitu kehidupan yang damai di dunia tanpa adanya penjahat. Hai, mulia sekali lah cita-citanya si Yagami ini. Nggak kayak anak-anak zaman sekarang ini, yang cita-citanya itu ingin jadi selebgram, tiktoker, WA-ker, Facebooker, pengen jadi poluan, padahal laki-laki. Namun cita-citanya Like ini tentu saja sulitlah untuk digapai. Like merasakan sendiri di saat ia sedang berada di tempat hiburan malam, ia melihat sendiri seorang kriminal yang bebas berkeliaran dan menindas orang lain. Bahkan Like ini juga tidak terlepas dari penindasan yang dilakukan oleh kriminal tersebut. Beruntungnya Like ini tidak diapa-apakan oleh kriminal itu, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat sedang berjalan, Like ini tanpa sengaja menemukan buku yang sangat misterius. Usut punya usut, buku misterius itu adalah Death Note yang menjadi judul dalam film ini. Saat membaca buku panduan Death Note ini, Like merasa tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh buku tersebut. Karena buku Death Note ini menjelaskan bahwa barang siapa yang namanya tercantum dalam buku ini, maka orang yang memiliki nama tersebut akan mati secara misterius. Di saat itu juga, Like ini kebetulan melihat televisi tentang berita seorang kriminal yang baru saja ditangkap. Dan Like secara iseng menulis nama kriminal tersebut di dalam buku Death Note. Keesokan harinya, Like ini kaget saat membaca koran, di mana koran tersebut menjelaskan bahwa kriminal yang namanya Like tulis dalam buku Death Note telah tewas karena serangan jantung. Merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi, Like kembali membaca panduan buku tersebut. Setelah membaca dan memahami buku Death Note ini, Like menyadari beberapa hal yaitu, gak hanya nama saja yang bisa diatur, namun waktu kematian, penyebab kematian, tempat kematian, bahkan skenario kematian pun bisa dia atur. Kurang percaya dengan semua ini, Like ini kembali mengetes buku tersebut. Saat sedang berada di luar rumah, Like bertemu dengan kriminal yang menindasnya kemarin. Kebetulan Like ini juga mengetahui nama kriminal tersebut. Ia pun menulis nama kriminal tersebut di dalam buku Death Note dengan penyebab kematian serangan jantung. Tidak lama setelah itu, kriminal yang namanya Like tulis dalam buku Death Note tiba-tiba kecil-kecil. Setelah puas kecil-kecil, kriminal tersebut dinyatakan telah tewas. Melihat hal itu, Like sangat kaget dan syok. Kaget dan syok itu sama lah. Like sangat kaget dan takut. Ia pun pergi dari tempat tersebut. Saat sedang dalam mode takutnya, Like ini dikagetkan dengan munculnya makhluk yang menyerupai iblis. Usut punya usut, makhluk yang menyerupai iblis ini adalah Dewa Kematian, sekaligus pemilik buku Death Note. Nama Dewa Kematian ini adalah Ryuk. Di sini Ryuk menjelaskan kepada Light Yagami bahwa orang yang bisa melihatnya hanyalah orang yang menyentuh buku Death Note. Dan Ryuk juga menjelaskan kepada Light Yagami bahwa semua kejadian ini bukanlah kebetulan semata, namun memang benar adanya dan kenyataan. Mendengar penjelasan dari Ryuk dan bantuan dari Death Note, Light mulai berandai-andai bahwa cita-citanya akan segera tercapai. Singkat cerita, Like ini mulai memborbardir dan membantai para penjahat menggunakan Death Note. Karena pembantaian kriminal besar-besaran dan misterius ini, sontak saja menyebabkan negara Jepang ini menjadi geger. Kementerian Jepang menduga kematian besar-besaran ini disebabkan oleh sebuah virus. Namun anehnya, yang terbantai di sini hanyalah para kriminal. Singkat cerita, para warga Jepang mulai mengetahui bahwa semua perbuatan ini dilakukan oleh Kira. Di sini, Light Yagami menyamarkan namanya menjadi Kira agar tidak mudah diketahui oleh orang lain. Perbuatan Kira ini membuat pro dan kontra dalam kalangan masyarakat Jepang. Ada yang mendukung Kira, ada juga yang menolak perbuatan Kira ini. Karena kematian seseorang tidak bisa ditentukan oleh Kira, walaupun itu seorang kriminal. 4 bulan setelah kejadian itu, kita diperlihatkan seorang pimpinan polisi bernama Shoichiro Yagami. Dia ini tak lain dan tak bukan adalah ayah dari Light Yagami. Shoichiro Yagami ini sedang memimpin kasus penangkapan Kira. Karena menurut kepolisian, kasus Kira ini sama halnya dengan kasus pembunuhan massal dan pembantaian massal. Namun, timnya Kyoshiro ini belum dapat memecahkan kasus Kira. Akhirnya, mereka dibantu oleh detektif yang bertaraf internasional. Detektif ini sudah banyak memecahkan kasus-kasus yang besar di luar sana. Dan dia saat ini sedang tertarik untuk memecahkan kasusnya Kira. Detektif itu bernama L. Tentu saja, L ini adalah nama samaran. Di sini L belum menunjukkan wajah aslinya kepada Kyoshiro dan timnya. Dia hanya berbicara lewat monitor yang dibawa asistennya yang bernama Watari.
犯行方法を証明することが可能です。 Setelah hal itu, kita diperlihatkan Like ini sedang menonton televisi. Di siaran televisi itu sedang terlihat seseorang yang bernama Lynn L. Taylor yang mengaku sebagai Detektif L. Orang itu mengatakan ia akan menangkap Kira yang dianggapnya sebagai penjahat dan pembunuh berantai yang kejam. Mendengar hal itu, tentu Like tidak hanya diam saja. Ia lantas mengeluarkan buku Death Note-nya dan menulis nama Lynn L. Taylor di buku Death Note. Tidak lama setelah itu, orang yang berada di televisi tiba-tiba kejang dan dinyatakan tewas karena serangan jantung. Like pun merasa sangat senang karena dia berhasil membunuh detektif yang sangat hebat. Namun tiba-tiba monitor TV pun berganti dengan lambang L yang tak lain dan tak bukan adalah detektif L yang asli. Di sini ternyata L yang asli hanya menjebak Kira agar dia tahu cara pembunuhannya. Dan orang yang mengaku sebagai detektif L di televisi tadi ternyata adalah seorang narapidana yang akan divonis hukuman mati. Setelah berhasil ditipu oleh detektif L, Like Yagami ini menjadi lebih waspada terhadapnya. Berkat kecerdasan dari detektif L ini, dia mengetahui bahwa Kira adalah seorang mahasiswa. Menurut L, Kira tidak pernah membunuh orang di saat jam kuliah berlangsung. Namun, tak disangka Like ini juga mengetahui informasi dari kepolisian. Karena Like berhasil meretas situs resmi dari kepolisian. Like pun berhasil memanfaatkan informasi yang bocor tersebut tentang kasus Kira. Like yang tidak kalah cerdas dari L akhirnya membuat rencana baru. Ia merubah jadwal pembunuhannya agar tidak diketahui kalau dia ini adalah seorang siswa. Alhasil, kepolisian pun bingung karena jadwal Kira membunuh ini selalu berubah-ubah dan tidak pernah konsisten. Tapi bukannya kebingungan, L ini malah berhasil menemukan satu fakta bahwa Kira ini dapat memanipulasi waktu kematian. Saat Like dan Ryuk sedang berjalan-jalan, bentar, Ryuk ini terbang lah. Saat Like dan Ryuk sedang berjalan terbang, Like menyadari bahwa dia ini sedang dibuntuti oleh seseorang. Ternyata selama ini Like ini sedang diselidiki oleh seorang FBI bernama Rei Iwamatsu. Rei ini ternyata sudah mengikuti Like selama 2 hari. Singkat cerita, saat sedang di kamar, Like ini mulai menyusun rencana agar dapat mengetahui nama dari FBI tersebut. Keesokan harinya, Like dan pacarnya ini terlihat sedang menaiki sebuah bis. Dan tentu saja Rei ini juga ikut masuk ke dalam bis tersebut. Dan tanpa diduga-duga, ada seorang perampok juga yang ikut masuk ke dalam bis tersebut. Perampok itu terlihat menodong supir bis menggunakan pistol. Dia ini ingin mengambil alih bis. Di sini Like menulis sebuah kalimat di kertas agar bisa dibaca oleh Rei. Nah, berhubung Mimin ini bisa bahasa Jepang gitu, bisa hiragana katakana juga. Bahkan Mimin ini juga bisa rasengan. Jadi Mimin ini bisa ngerti ini apa yang ditulis sama Like. Di sini Like menuliskan sebuah kalimat, yaitu Like akan mencoba menangkap penjahat itu dengan diam-diam. Mengetahui tindakan Like ini berbahaya, dia pun akhirnya mengajak Like untuk bekerja sama. Di sini, Rei memperkenalkan dirinya kepada Like bahwasanya dia adalah seorang agen FBI. Dan bahkan Rei ini juga memberitahu nama aslinya kepada Like. Usut punya usut, Like ini ternyata sudah merencanakan hal tersebut agar dia dapat mengetahui nama asli dari si Rei. Melihat kegaduhan yang dilakukan Like dan Rei, perampok itu pun akhirnya mendatangi mereka berdua. Di sini, Like sengaja menjatuhkan potongan kertas yang dibawanya tadi agar dapat dipegang oleh sang perampok. Saat memegang potongan kertas yang dijatuhkan oleh si Like, perampok ini terkejut karena tiba-tiba Ryuk muncul di hadapannya. Usut punya usut lagi, ternyata kertas yang dijatuhkan oleh si Like itu adalah kertas dari buku Death Note. Dan tentu saja, barang siapa yang menyentuh kertas dari buku Death Note, maka akan dapat melihat si Ryuk. Perampok ini ketakutan melihat si Ryuk dan mulai mengeluarkan pistolnya. Ia lalu menembakkan semua pelurunya kepada si Ryuk. Namanya juga setan ya toh, gimana bisalah ditembak. Setelah pelurunya habis, perampok ini mencoba untuk kabur dari bis. Keluar dari bis, naasnya perampok ini malah diterjang oleh mobil. Ia pun seketika langsung tewas. Tewasnya perampok ini bukanlah sebuah kecelakaan atau ketidaksengajaan. Namun, kematian perampok ini adalah skenario yang dibuat oleh Like di buku Death Note. Singkat cerita, setelah mengetahui nama asli dari Rei, Like ini mulai menyusun skenario kematiannya Rei. Nggak hanya sampai di situ saja, Like juga membuat Rei untuk memberitahu semua nama agen yang mengawasinya. Di sini Like menuliskan skenario kematian Rei bahwa dia akan membatalkan semua acara dan menaiki sebuah kereta. Di kereta tersebut, Rei akan dituntun menemukan sebuah map yang misterius.
Di dalam map itu, Ray menemukan alat komunikasi dan beberapa kertas. Saat menggunakan alat komunikasi itu, Ray sangat terkejut karena alat komunikasi itu langsung terhubung dengan Kira. Di sini Kira menyuruh Ray untuk menuliskan semua nama agen FBI yang ia ketahui. Setelah beres dengan semua itu, Ray pun keluar dari kereta. Saat sudah keluar dari kereta, Ray ini terkena serangan jantung. Dan sebelum tewas, Ray ini sempat melihat Kira yang tak lain dan tak bukan adalah Light Yagami. Kematiannya Ray ini dilihat langsung oleh calon tunangannya yang bernama Naomi Misora. Ternyata Naomi ini telah membuntuti Ray karena dia seperti tahu kalau ada yang aneh dari Ray. Sama seperti Ray, di sini semua agen yang dituliskan namanya oleh si Ray juga ikut meninggal karena serangan jantung. Mengetahui kejadian tersebut, kepolisian yang dipimpin oleh Shoichiro mulai putus asa dan kebingungan. Namun, di sini Watari sebagai asistennya L meyakinkan Shoichiro dan timnya untuk percaya kepada L. Di sini, Watari mengajak Shoichiro dan timnya untuk bertemu L secara langsung. Dan akhirnya kita diperlihatkan langsung nih guys, sosoknya L. Nggak kayak ekspektasi kalian toh, L ini. Perawakannya ya kayak gini nih, wajah pucat, kantung mata hitam, nggak sisiran, dan bertingkah laku aneh. Di sini, para polisi sempat tidak percaya kalau L adalah orang yang seperti ini. Namun, mereka semua tidak bisa menyangkal kalau sosok ini adalah orang yang cerdas dan detektif yang bertaraf internasional. Singkat cerita, L ini mulai menjelaskan bahwa dia ini mencurigai kalau kiranya itu berada di antara keluarganya Kyoshiro. Khususnya adalah Light Yagami. Sempat tidak percaya dan tidak rela kalau anaknya menjadi tersangka, pimpinan kepolisian ini mencoba untuk profesional dan bekerja sama dengan L. Mereka pun membuat rencana untuk memantau gerak-gerik Light dengan cara menaruh CCTV di kamarnya Light. Di sisi lain terlihat Naomi Misora ini sedang menemui Light dan pacarnya. Di sini kita diberitahu bahwa Naomi Misora ini ternyata adalah mantan FBI juga. Maksud kedatangan Naomi ini adalah dia mencurigai Light ini sebagai Kira yang telah membunuh Ray, calon tunangannya. Di sini Naomi berkata kepada Light bahwa dia akan mencari bukti dan menuntaskan kasus Kira ini. Singkat cerita, saat pulang ke rumah, Light ini menyadari bahwa dia sedang diawasi karena susunan kamarnya telah banyak yang berubah. Di sini Light pun mencoba untuk berlaku sewajarnya dan tidak menanggapi riuknya. Setelah beberapa hari mengintai, kepolisian pun mulai bimbang karena Light ini tidak melakukan hal yang mencurigakan. Light hanya melakukan hal yang sewajarnya, seperti belajar dan memakan keripik kentang kesukaannya. Dan di sisi lain, Kira ini masih aktif membunuh orang-orang yang kriminal. Ternyata Light ini masih bisa membunuh karena di dalam keripik kentang yang ia sering makan, terdapat handphone yang digunakannya untuk melihat berita kriminal. Dan juga kertas Death Note yang digunakannya untuk membunuh kriminal tersebut. Karena tidak mengetahui hal itu, kepolisian pun mulai melepas kecurigaannya terhadap Light. Namun di sini, Detektif L masih menaruh kecurigaannya terhadap Light Yagami. Tidak lama setelah itu, Detektif L ini menerima telepon dari Naomi. Di sini Naomi berkata bahwa dia akan membuktikan bahwa Light Yagami adalah sosok Kira yang mereka cari-cari. Nah, dari Naomi ini nih, awal dari Detektif L menaruh kecurigaannya terhadap Light Yagami. Singkat cerita, Naomi ini memulai rencananya untuk menangkap Kira. Di sini ia menculik pacarnya, Light Yagami, dan mengancam akan membunuhnya apabila Light tidak datang untuk menemuinya. Light Yagami pun bergegas untuk menuju ke gedung yang dimaksud oleh Naomi untuk menyelamatkan pacarnya. Setelah mereka berdua bertemu, Naomi ini menyuruh Light untuk mengakui kalau dia adalah sosok Kira. Di sini Light tidak mengaku dan Naomi ini malah ceroboh yang mengakibatkan pacarnya Light kabur dari sandranya. Melihat pacarnya Light ini kabur, Naomi dengan spontan mengeluarkan pistolnya lalu menembaki pacarnya Light. Karena kejadian yang di luar batas dan di luar rencana mereka, kepolisian pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan mencoba untuk menangkap Naomi. Nah, di sini Naomi panik dan malah bunuh diri. Melihat akhir yang tragis dengan kematian pacarnya ini, Light Yagami sangat sedih dan terpukul. Namun yang membagongkan itu adalah kematian Naomi dan pacarnya Light ini disebabkan karena skenario yang dibuat oleh Light Yagami sendiri di buku Death Note. Dia ini telah merencanakan kematian pacarnya sendiri dan Naomi di buku Death Note. Ia rela mengorbankan pacarnya sendiri demi untuk menarik simpati dan terbebas dari kecurigaan kepolisian. Dan di sini Light juga meminta untuk bergabung dalam tim kepolisian dan membantu untuk menangkap Kira. Di akhir film, L ini menyetujui gabungnya Light Yagami ke dalam tim kepolisian. Namun yang epik adalah L ini berbicara kepada Light Yagami dengan memakan keripik kentang kesukaan Light Yagami. Seakan dia sudah tahu semua rencana sebelumnya yang dilakukan Light Yagami. Di sini Light terlihat sangat kaget dan khawatir melihat kecerdasannya
Detektif L. Dan film pun selesai. Gimana kaum rebahan? Ending yang epic banget toh. Tentu saja di season keduanya nanti akan lebih seru. Jadi buat kalian yang ingin Mimin menceritakan yang season 2-nya bisa komen di bawah ya. Dan sampai jumpa.